Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sejarah penetapan syariat, tarikhut tasyri', proses pengharaman minuman keras itu melalui 3 tahapan. Ini sudah menjadi bahasan umum di kalangan pembelajar fikih maupun usul fikih tentang 3 tahapan pengharaman minuman keras ini. Tahap pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di dalam minuman keras itu ada dosa besar, namun ada manfaatnya juga. Tetapi dosa besarnya lebih banyak atau lebih besar daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat. Tetapi dosa besarnya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya diakui bahwa dalam minuman keras itu ada manfaat juga, tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini pada tahap pertama, di mana Allah tidak langsung mengharamkan, tetapi Allah menata dulu hati dan benak orang-orang pada waktu itu tentang minuman keras. Ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, pada surat Al-Baqarah ayat 219. Ini ayat turun ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah bersama beberapa sahabat yang lain, "Wahai Rasul, berilah fatwa, berilah hukum kepada kami tentang minuman keras dan judi." Jadi mereka datang kepada Rasul untuk meminta fatwa tentang hukum minuman keras dan perjudian. Lalu turunlah ayat ini dari Allah kepada Rasul sebagai jawaban atas pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lain. Periode kedua yaitu ketika Allah memperhadapkan antara minuman keras yang memabukkan itu dengan salat. Minuman keras di satu sisi karena ia bersifat memabukkan, membuat orang mabuk sehingga kehilangan akalnya, dan sholat di sisi yang lain karena ia merupakan perintah Allah. As-sholatu imaduddin, bahkan sholat menjadi tiangnya agama. Ini diberhadapkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah engkau mendekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk, sampai engkau bisa mengetahui apa yang kau ucapkan. Kadang-kadang kan orang mabuk itu nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau sholat tidak tahu apa yang diucapkannya, bagaimana dengan sholatnya? Ya, orang sholat mabuk, sementara orang mabuk kadang-kadang kehilangan akalnya sehingga tidak tahu apa yang dia ucapkan. Bagaimana dengan sholatnya? Pasti dia tidak akan bisa sholat dengan sempurna. Padahal sholat adalah perintah Allah. Sholat adalah tiangnya agama. Jadi ini minuman keras yang memabukkan di satu sisi dihadapkan dengan sholat sebagai perintah Allah. Ya, tinggal pilih mau mabuk, minuman keras, atau mau melaksanakan sholat. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi mukhatabnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu ketika Allah secara tegas, ini baru pada tahap ketiga, secara tegas Allah melarang minuman keras. Ada kata larangan di situ, ada
secara eksplisit Allah menyebutkan jauhilah, tinggalkanlah minuman keras itu. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, artinya seperti kalau sekarang itu main lotre, main nomor, itu kan mengundi nasib dengan anak panah, itu dengan sesuatu yang nggak pasti, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka dari itu jauhilah semuanya itu agar kamu menjadi orang-orang beruntung. Jadi jauhilah, tinggalkanlah. Itu kan berarti larangan atau perintah untuk meninggalkannya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menegaskan bahwa kalau kita menjauhi minuman keras karena ia bersifat memabukkan dan ini perintah Allah untuk menjauhinya, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Pada periode pertama disebutkan bahwa ada dosa, ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Pada tahap kedua Allah mengatakan bahwa jangan kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk. Minuman keras adalah sesuatu yang memabukkan. Dan pada tahap ketiga baru Allah mengatakan bahwa minuman keras itu termasuk judi, mengundi nasib, itu adalah perbuatan setan dan perbuatan keji. Tinggalkanlah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah 91 menjelaskan apa? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud untuk menimbulkan perselisihan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Sudahkah kamu mau berhenti dari mengerjakan minuman keras dan judi? Jelas ya, Allah menunjukkan pada kita bahwa minuman keras dan perjudian itu adalah perbuatan setan, dan dengan itu setan menggoda kita melalui minuman keras dan perjudian itu supaya timbul permusuhan, perselisihan, dan kebencian di antara kita. Ya karena orang mabuk melakukan banyak hal yang dia nggak sadari. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu jelas sampai di sini bahwa minuman keras hukumnya haram. Ini adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan para imam mazhab, dan termaktub di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dan semua yang bersifat memabukkan adalah haram, kata Rasulullah SAW. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah sejenis minuman keras, dan minuman keras dengan demikian adalah haram. Saudaraku yang dirahmati Allah, tinggalkanlah segala hal yang Allah telah larang dan Rasulnya telah melarangnya, termasuk diantaranya adalah minuman keras. Pasti ada hikmah dan ada manfaat besar yang dapat kita petik dari meninggalkan minuman keras ini. Dan jangan sekali-kali menentang atau melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, karena akibatnya seperti yang kita jelaskan tadi sungguh akan sangat fatal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dan generasi-generasi kita, anak-anak bangsa, generasi-generasi muda dari pengaruh minuman keras dan perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.